Halo, assalamualaikum teman-teman. Sore ini sambil menunggu persalinan di klinik, saya mau cerita persalinannya keluarganya Pak Arta. Mereka keren sekali. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali berjodoh dengan Tim Bidan Eri, dengan dua-duanya bayinya besar. Aku ingat anak pertamanya namanya Akbar. Waktu itu dia sejak di dalam kandungan kita selalu sudah memanggil nama bayi dengan nama Akbar. Ternyata wow, lahir 3,8 kilo. Pantas saja karena ibunya kecil. Beberapa kali periksa ke provider sebelumnya, 3 dokter kalau nggak salah dia cerita, karena ibunya kecil dianggap tidak bisa melahirkan dengan spontan. 3 dokter bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka berpikiran positif, mereka yakin, percaya diri. Oh wait, ada Mium juga deng. Tapi karena posisi bagus, semuanya aman, saya bilang untuk konsul ke 1 dokter untuk meyakinkan kami bahwa semuanya kondisi bagus. Dan dokter terakhir ini oke untuk melahirkan normal, aman. Kemudian anak pertama lahir, ternyata betul berat badan bayinya 3,8 kilo. Lahirnya gampang, lancar, normal. Masih sambil ketawa-ketawa, sambil makan rengginang, aku ingat. Itu beberapa tahun yang lalu. Setahunan sekian lah. Terus anak keduanya kemarin berlangsung hanya 2,5 jam malah. Dengan berat badan bayi yang lebih besar dari kakaknya. So, untuk Anda yang dengan kondisi dibilang berat badan bayi besar atau ada miom atau apa, memberdayakan diri dulu ya. Intinya persiapkan fisik dengan baik, dengan olahraga, jaga kesehatan, mental dan spiritual juga harus ciami. Kita dengarkan ya video bagus dari Bapak Arta dan keluarga. Hai, halo, Mas Akbar. Halo. Iya. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan keluarga Dewi Jayas. Dewi Jayas. Ini Ini baru namanya. mereka kontrol 1 bulan. Lebih tepatnya vaksin untuk anak keduanya Armansyah. Akbar dan Armansyah. Akbar dan Armansyah. Ini kita mau sharing-sharing nih. Boleh. Bapak, Ibu, mau kita tanya-tanya dulu ya. Oh siap. Boleh. Ini yang sebelah kanan dengan Bapak Armansyah Halilintar. Salah ya? Armansyah, Bapak Arman, Bapak Arta, Iya. Bapak Arta Wijaya, dan Mbak Nurma. Mbak dan Bapak, kenapa memutuskan melahirkan di bidan sih? Dua-duanya lagi. Kenapa? Kamu yang jawab atau aku yang jawab? Kenapa? Di zaman yang saya- modern begitu loh, begini Jadi loh. awalnya gini. Awalnya sih kita periksa. Awalnya belum ada kepikiran untuk ke bidan ya. Oke. Kita periksa pertama itu ke rumah sakit, ke dokter. Jadi ketika kita periksa ke dokter itu kita kontrol, ternyata memang terdapat miom ibunya. Ada 3 miom. Ada 3 miom gitu kan. Oke. Terus langsung direkomendasikan saat itu juga untuk melakukan kelahiran dini, yaitu dengan sesar. Karena memang ditakutkan, tidak memungkinkan untuk anaknya lahir normal karena pembagian nutrisi makanan. Dan nanti nutrisi makanannya bisa keambil sama miom, kurang lebih kayak gitulah. Yang diinfokan ke kita waktu Ya, itu. kemudian kita pulang dari situ agak sempet shock kan. Terus saat itu kita berpikiran untuk gimana kalau kita ganti dokter aja. Waktu itu masih belum kepikiran bidan. Ganti dokter, kemudian kita dapat dokter yang lumayan bagus. Waktu itu ada sih dokter yang lumayan bagus, cuman Lumayan bagus ya. bagus ya. Jadi adalah di rumah sakit swasta di Jakarta. Kemudian beliau kayak semi bukan dokter ya, kayak bisa dibilang kayak bidan tapi berpakaian seperti dokter. Jadi pro-normal. Jadi Pro-normal. mendukung banget untuk bisa lahiran normal. Tapi Kemudian pertimbangannya tetap masalah miom sama Ya. berat badan janin yang udah gede di dalam. Oke. iya, kemudian terus kedepannya ketika anaknya sudah berangsur besar,
dengan posisi berat badan ibunya yang sebenarnya bisa dibilang kecil ya untuk ukuran bayi yang besar waktu itu sekitar 38 ya, 8 kilo lahirnya. Wow. 3,8. Akhirnya ya kita cari-cari referensi lain ya untuk bisa lahiran normal dengan aman dan nyaman. Kemudian saya sih sebenarnya bukan ibunya, saya nyari-nyari di Instagram gitu. Pertama ada opsi-opsi banyak lah gitu. Akhirnya kepincut sama Bu Eri waktu itu. Terus, Oh iya, itu dari ya. tetangga depan rumah. Dari tetangga, tapi tetangganya lahir di sini juga nggak sebenarnya? Enggak. Enggak. Dia karena kita sering cerita masalah kehamilan sama Iya. kegalauan gimana nih nanti kalau sesar, disarankan untuk coba deh ini follow Bu Eri. Saya punya kontaknya. Ya udah, akhirnya ayahnya tanpa sepengetahuan saya bikin janji sama Bu Eri. Wih. Kita datang, udah hari apa ya waktu itu, Minggu ya. Ayo Minggu kita ke sana. Tanpa sepengetahuan saya ternyata udah kontak-kontakan sendiri bapaknya sama Bu Eri. Ya udah, berlanjutlah. Perlu dicontoh untuk bapak-bapak yang lain, oke? Ya, saya DM tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi, Iya. jadi saya pengen ya sama-sama ya kan, nama lahiran itu adalah proses yang dilalui oleh dua orang, yaitu suami sama istri. Sip, ya Yang penting benar-benar saya pintar. sama nyaman. Oke. Saya DM Bu Eri waktu itu dan dibalas dengan cepat, lalu suruh dia kesini kan. Iya. Dan akhirnya kita konsultasi tuh kayak terasa nyaman, kayak sebenarnya kita tuh kayak konsultasi dengan keluarga sendiri ya, sangat intim. Kemudian ya itu sampai lahiran pun kita juga jaga komunikasi, sampai lahiran pun sangat nyaman juga. Lahiran juga nyaman, aman, terus seneng gitu kan, nggak ada yang rasa khawatir atau kayak gimana, karena kita udah saling percaya dan kita udah yakin dalam 100% dan dibantu dengan Bude juga, dibantu sama Bu Eri juga sama tim untuk selalu berpikiran positif, dan itu sangat membantu kita untuk bisa lahiran seperti ini. Itu untuk Makanya kita yang kedua juga tetap. Yang kedua ya ibaratnya kalau udah merasa nyaman ya pasti akan kembali lagi lah untuk bisa ngerasain nyaman. yang pertama berapa kilo ya waktu itu? 3,8 ya, 3775. 3775 untuk anak pertama dengan 3 dokter ya? 3 dokter untuk menyarankan untuk sesar? Iya. Gara-gara bayi besar dan miom itu tadi ya? Iya. Tapi sebenarnya ada dokter yang untuk bisa menyarankan normal? Ada. ada Cuman juga. ya itu tadi tetap mereka masih belum Lebih 100% baik. ya. Jadi masih gimana kalau misalkan miomnya langsung ikutan diangkat juga. Nah, sebenarnya kalau kita udah dibekali pengetahuan sama mungkin dibantu sama tim-timnya orang-orang yang udah berpengalaman dan pengetahuan banyak itu, sebenarnya nggak ada masalah sih, masih bisa lahiran normal juga. Buktinya kita udah punya yang kedua aman-aman aja. Aman-aman aja sebetulnya ya. Terus untuk masalah miomnya sempet cek nggak setelah lahiran Akbar ini, anak pertama? Langsung aja di anak kedua, saya cek di dokter. Berarti langsung ke anak kedua ya? Nggak ada yang Nggak ada yang mengkhawatirkan sih. Habis Aman lahiran aja anak sih. pertama nggak ada masalah, Iya, nggak ada nggak apa, Nggak nggak ada pernah masalah. cek-cek. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu hadirlah anak kedua ini Iya. setelah 2 tahun ya jaraknya ya? 2 tahun. 2 tahun 2 bulan. Oh, 2 tahun 2 bulan. Dan anak kedua berapa kilo ya kemarin? Sebulan yang lalu tepatnya. 3,89 kilo. 389, hampir Iya, lebih 39 kurang seons. lebih ini. Luar Jadi, biasa. Dan itu pun lahirnya cepet banget ya kan kemarin? Iya. Ketuban pecah ya? iya, Ketuban pecah cepet langsung banget. lahir. Alhamdulillah. Jadi kita udah nggak panik lagi. Udah berkaca sama pengalaman yang lahiran pertama, kita udah Oke. sangat terbantu dan sangat termotivasi sebenarnya kita untuk bisa lahiran lebih baik lagi. Dari segi kitanya ya. Dari segi kita menyiapkan lebih baik lagi sehingga lahirannya pun akan jauh lebih siap. Terus kalau untuk kesannya gimana nih? Kesannya? Persalinan anak pertama dan anak kedua. Apa kesannya? Kesannya sih nggak kapok sih. Gak kapok ya karena Iya, nggak kapok. Jadi nyaman aja gitu loh, nggak ada trauma sama sekali, sedikit pun nggak ada. Itu benar. Bahkan hanya memori-memori yang indah yang terekam sekarang ini. Alhamdulillah. Yang pertama dan kedua semuanya sama ya? Sama enak. Pesan untuk anak ketiga, misalkan nanti sudah program harus benar-benar diet, jangan sampai lebih besar daripada anak kedua. Iya. Ya, sebenarnya sih udah diet ya kemarin itu ya, nggak tahu kalau ibunya. Tapi hasil akhirnya tetap aja lebih besar. Benar-benar. Oke. Nih yang terakhir kesan terhadap pelayanan kami gimana sih? Pelayanan di Bidan Eri. Kayak Udah keluarga. Iya.
Jadi lahiran itu jadi lebih ini ya, kayak ditangani oleh keluarga sendiri, itu aja sih. Jadi lebih intim, Alhamdulillah. lebih merasa seperti apa ya, dimengerti lah perasaan kita kayak gimana, rasanya seperti apa, itu lebih kita itu lebih nyaman sih. Saya sama kayak keluarga sendiri aja. Beda Alhamdulillah. sama kayak tenaga medis yang lainnya mungkin ya. Nah, tapi kita apa namanya lebih kekeluargaan sih, gitu yang lebih kita Nyamannya bikin. yang kita cari juga. Soalnya kita lebih rame, pada cerewet-cerewet semua juga. Salah satunya. Terus nggak pelit ilmu lah. Nah, gitu ya. Ha-ha. Tetap merasa teredukasi dengan segala apa ya, kita panik, oh ini gini loh sebabnya seperti ini, Iya. solusinya seperti ini, nggak selalu dibikin panik, apalagi saya ya Iya. yang gampang panik. Oke. Gitu. Apa ya? Ini ngomong-ngomong tadi seragamnya bertiga sama-samaan nih. Mau study tour. Iya, ini sebenarnya mau rekreasi sebenarnya, iya. Dharma wisata lah tepatnya. Kita mau ke Parangtritis. Tapi jauh banget dari Depok. Oke, ya sudah ya. Iya, oke. Alhamdulillah, pokoknya kesan-kesannya udah oke pastilah ya. Oke, Udah Oke. gitu aja. ada lagi udah selesai. Pesannya sih ya positive thinking, apa sebenarnya ya timnya Bidan Eri dan tim ya, Iya. itu sebenarnya hanya membantu. Sebenarnya kita sendiri yang apa namanya mengupayakan untuk tetap berpikiran positif, Dan mengupayakan berdayakan untuk diri. memberdayakan diri untuk ya kita tuh sebenarnya bisa lahiran normal dan enak gitu loh. Jadi tanamkan itu pada diri teman-teman semua. Nah, Iya, asik. benar. Terima kasih Iya. Pak sarannya ya. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk sharing siang ini. Siap. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.